Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi memarahi sejumlah kepala suku dinas di kantor Wali Kota Jakarta Timur. Dan bahkan Jokowi mengancam memecat mereka andai tak becus bekerja. Mengapa gubernur yang dikenal sabar ini marah? Berikut liputannya. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menanggapi santai rapor merah yang dikeluarkan oleh sejumlah survei terkait kepemimpinannya. Ia mengatakan memang belum semua kebijakannya dapat berhasil. Diperlukan waktu dan juga proses yang panjang untuk mengatasi semua persoalan Jakarta. Kemacetan memang belum loh. MRT sama monorail baru dibangun. Kalau nanti busnya udah datang, ya kan, ada tambahan fasilitas untuk transportasi umumnya, ya baru nanti akan kerasa. Saya bawa dulu. Untuk melihat pelaksanaan kebijakannya, Jokowi melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke sejumlah instansi. Ketika sidak ke kantor Wali Kota Jakarta Timur, Jokowi meradang saat berada di ruang usaha mikro kecil menengah karena ruangan sepi dan staf yang tidak bisa membuka password komputer untuk mengentri data SIUP surat izin usaha perdagangan. Padahal Jokowi berniat untuk mengecek berapa waktu yang dibutuhkan untuk membuat SIUP. Sebelumnya, Kepala Pelayanan Terpadu Satu Atap atau PTSP yang mendampingi Jokowi salah menunjukkan jalan menuju ruangan dan keliru menunjukkan komputer yang beroperasi untuk menginput data SIUP. Jokowi kemudian meminta stafnya untuk mencatat nama-nama staf yang bertanggung jawab dalam hal ini. Saat mengakhiri sidak di ruangan ini, Jokowi melempar binder hitam berisi dokumen SIUP ke meja. Kecewa akan buruknya sistem pelayanan ini, Jokowi berencana mengganti Kepala Suku Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi Jakarta Timur. Sudah fasilitas sudah baik, fasilitas sudah cukup. Sudah cukup. Touchscreen sudah cukup. Yang di front depan saya sudah cukup. Tapi yang menurut saya yang problem di sudin-sudinya. Yang mau saya ganti semuanya itu. Ganti. Di jalan panjang negeri ini berdiri seorang lelaki sederhana. Joko Widodo namanya, datang tanpa gemuruh, tanpa garis darah kekuasaan. Ia menanam jalan di tanah yang lama sunyi, membangun harap dari beton dan debu, mengikat pulau-pulau dengan aspal dan tekat. Sementara langkahnya terus ditakar oleh mata yang tak pernah puas. Namun setiap batu yang ia letakkan seperti disambutannya yang tak pernah selesai. Setiap jembatan yang ia bentangkan dibalas dengan ragu yang berulang-ulang. Ia berjalan di antara dua dunia, yang berharap diam-diam dan yang menghujat tanpa jeda. Kata-kata tajam berterbangan, lebih cepat dari pembangunan, lebih keras dari suara mesin yang bekerja siang malam. Tak semua luka terlihat, tak semua lelah bisa diceritakan. Sebab seorang pemimpin sering dipaksa menyimpan perih di balik senyum yang sederhana. Dan negeri ini kadang lupa menghitung jasa, lebih gemar menimbang salah dari sisi yang paling gelap. Namun waktu punya caranya sendiri. Ia tidak berdebat, tidak berteriak, ia hanya mencatat pelan, pasti dan jujur. Kelak ketika riuh telah reda dan debu politik jatuh ke tanah, mungkin kita akan mengerti bahwa di balik segala hujat itu pernah ada seseorang yang bekerja tanpa banyak kata untuk bangsa yang sering lupa cara berterima kasih.
Di jalan panjang negeri ini berdiri seorang lelaki sederhana, Joko Widodo namanya. Datang tanpa gemuruh, tanpa garis darah kekuasaan. Ia menanam jalan di tanah yang lama sunyi, membangun harap dari beton dan debu, mengikat pulau-pulau dengan aspal dan tekat. Sementara langkahnya terus ditakar oleh mata yang tak pernah puas. Namun setiap batu yang ia letakkan seperti disambutannya yang tak pernah selesai. Setiap jembatan yang ia bentangkan dibalas dengan ragu yang berulang-ulang. Ia berjalan di antara dua dunia, yang berharap diam-diam dan yang menghujat tanpa jeda. Kata-kata tajam berterbangan, lebih cepat dari pembangunan, lebih keras dari suara mesin yang bekerja siang malam. Tak semua luka terlihat, tak semua lelah bisa diceritakan. Sebab seorang pemimpin sering dipaksa menyimpan perih di balik senyum yang sederhana. Dan negeri ini kadang lupa menghitung jasa, lebih gemar menimbang salah dari sisi yang paling gelap. Namun waktu punya caranya sendiri. Ia tidak berdebat, tidak berteriak, ia hanya mencatat pelan, pasti dan jujur. Kelak ketika riuh telah reda dan debu politik jatuh ke tanah, mungkin kita akan mengerti bahwa di balik segala hujat itu pernah ada seseorang yang bekerja tanpa banyak kata untuk bangsa yang sering lupa cara berterima kasih. Di jalan panjang negeri ini berdiri seorang lelaki sederhana, Joko Widodo namanya. Datang tanpa gemuruh, tanpa garis darah kekuasaan. Ia menanam jalan di tanah yang lama sunyi, membangun harap dari beton dan debu, mengikat pulau-pulau dengan aspal dan tekat. Sementara langkahnya terus ditakar oleh mata yang tak pernah puas. Namun setiap batu yang ia letakkan seperti disambutannya yang tak pernah selesai. Setiap jembatan yang ia bentangkan dibalas dengan ragu yang berulang-ulang. Ia berjalan di antara dua dunia, yang berharap diam-diam dan yang menghujat tanpa jeda. Kata-kata tajam berterbangan, lebih cepat dari pembangunan, lebih keras dari suara mesin yang bekerja siang malam. Tak semua luka terlihat, tak semua lelah bisa diceritakan. Sebab seorang pemimpin sering dipaksa menyimpan perih di balik senyum yang sederhana. Dan negeri ini
terkadang lupa menghitung jasa. Lebih gemar menimbang salah dari sisi yang paling gelap. Namun waktu punya caranya sendiri. Ia tidak berdebat, tidak berteriak, ia hanya mencatat pelan, pasti dan jujur. Kelak ketika riuh telah reda dan debu politik jatuh ke tanah, mungkin kita akan mengerti bahwa di balik segala hujat itu pernah ada seseorang yang bekerja tanpa